Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi barisan dan deret aritmatika dan geometri. Sebelum ke materi inti, maka kita bahas mengenai materi pengantarnya, yaitu pola bilangan dan barisan bilangan serta deret. Pola bilangan adalah suatu susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk suatu pola tertentu. Di sini ada pola bilangan asli, kemudian pola bilangan asli ganjil, pola bilangan asli genap, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi panjang. Tentunya kalian pasti tahu pola bilangan asli itu seperti apa, kemudian pola bilangan asli ganjil itu seperti apa. Nah, Ibu contohkan satu untuk pola bilangan asli. Pola bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, paham ya? Kemudian ada barisan bilangan. Nah, barisan bilangan itu susunan bilangan yang memiliki pola tertentu antara suatu bilangan dengan bilangan berikutnya. Yang mana bilangan-bilangan yang membentuk suatu barisan ini disebut suku-suku barisan. Nah, untuk yang tadi, Ibu contohkan bilangan asli. Nah, bilangan asli tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, untuk 1 itu adalah U1, U2 itu adalah U2, dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, di sini ada definisinya secara lengkap. Definisi barisan bilangan, yaitu susunan bilangan yang memiliki pola tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Jika bilangan pertama itu U1, bilangan kedua U2, bilangan ketiga U3, hingga bilangan ke N itu adalah UN, maka barisan bilangan itu dituliskan sebagai U1, U2, U3, sampai dengan UN. Paham? Oke, masuk ke contoh. Yang pertama, tentukan 3 suku pertama pada barisan berikut. Jika suku ke N dirumuskan sebagai UN sama dengan 3N plus 1. Maka kita cari nih, apa yang diketahui dari soal. Kita tuliskan, diketahui suku ke N-nya yaitu UN sama dengan 3N plus 1. Kita ambil sebarang nilai, N sama dengan 1 sama dengan N sama dengan 3. Kita substitusikan nilainya ke dalam suku ke N, UN sama dengan 3N plus 1. Sehingga diperolehlah 3 suku pertama dari barisan tersebut adalah U1 sama dengan 4, U2 sama dengan 7, dan U3 sama dengan 10. Contoh yang kedua, rumus umum suku ke N dari suatu barisan ditentukan melalui hubungan UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN dengan suku kedua dan suku ketujuhnya adalah 8 dan 63, maka yang ditanyakan adalah suku pertama dan beda, kemudian suku ke-10. Kita cari yang pertama, suku pertama dan bedanya. Kita tulis diketahui. Yang pertama tadi ada suku ke N yang diketahui. Kita tulis UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN. Dan suku keduanya sama dengan 8. Maka kita substitusikan. U2 itu 8. Kemudian AN pangkat 2 ditambah BN. N-nya 2. Masukkan pangkat 2, kemudian ditambah B kali 2. Sehingga kita peroleh 4 sama dengan 2 ditambah B untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk suku ke-7 sama dengan 63. Kita masukkan U7 itu 63, AN pangkat 2 ditambah BN, A. 7 pangkat 2 ditambah B dikali 7. Sehingga kita peroleh 9 sama dengan 7A ditambah B untuk persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 itu membentuk persamaan linier dua variabel. Sehingga kita lakukan eliminasi. Kita eliminasi, yang mana yang mau kita eliminasi?
A atau B itu sama saja. Di sini Ibu eliminasi B sehingga yang tersisa adalah A. Sehingga A sama dengan 1. Kita substitusikan nilai A sama dengan 1 ke persamaan pertama. Bu, gimana kalau misalnya mau ke persamaan kedua? Boleh. Kepersamaan 1 atau kepersamaan 2 itu hasilnya akan sama saja. Di sini Ibu menggunakan persamaan yang pertama. Jadi kita masukkan 2 sama dengan 2 dikali 1 ditambah B sama dengan 4, sehingga diperolehlah B sama dengan 2. Jadi, terjawab sudah untuk pertanyaan yang pertama. Nilai dari suku pertamanya adalah 1 dan nilai dari bedanya adalah 2. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua atau yang B, yang ditanya adalah suku ke-10 atau U10-nya. Maka sama caranya kita masukkan UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN. Sebelumnya sudah kita cari bahwa suku pertamanya tadi adalah 1, maka kita masukkan di sini 1 dikali N di pangkat 2 ditambah B-nya adalah 2. Kita masukkan 2 dikali N, sehingga kita peroleh untuk rumusnya UN sama dengan N pangkat 2 ditambah 2N. Maka diperoleh UN sama dengan N pangkat 2 ditambah 2N. Kita masukkan N atau banyaknya suku yang ditanya adalah U ke-10, maka di sini 10. Kemudian N 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali 10, sehingga diperoleh U10-nya adalah 120. Nah, di sini ada deret. Untuk lebih memahami mengenai deret, maka simaklah barisan yang terdiri dari 10 bilangan asli pertama berikut ini. Di sini ada U1, U2, U3 sampai dengan U10. 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Nah, yang dia dinamakan deret itu ketika suku-suku barisan tersebut dijumlahkan, maka diperoleh sebagai berikut. Ini biasa kita temui ya. Nah, jumlah suku-suku dari barisan di atas itu disebut penjumlahan beruntun atau disebut dengan sum atau series. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, barisan aritmatika. Di sini ada contohnya, barisan aritmatika itu 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Yang B, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang C, 25, 20, 15, 10, dan seterusnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa U1, U2, U3, U4, sampai dengan UN disebut barisan aritmatika jika U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan sampai dengan UN dikurang UN-1 itu sama dengan konstanta. Nah, dari penjelasan ini dapat kalian simpulkan apa itu definisi barisan aritmatika? Barisan aritmatika merupakan suatu susunan atau pola bilangan tertentu yang memiliki beda yang sama atau beda yang tetap. Konstanta dalam hal ini disebut dengan beda atau selisih. Nah, di sini nih definisinya. Suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Rumus umum suku ke N barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Dengan A ini sebagai suku pertama, dengan B itu adalah beda, dan N adalah banyaknya suku. Nah, kita masuk ke contoh. Tentukan suku ke-20 dari barisan aritmatika minus 3, 2, 7, dan seterusnya. Di sini diketahui A-nya adalah minus 3 atau suku pertamanya. Kemudian kita cari beda. Beda itu adalah U2 dikurang U1.
U2-nya 2, kita kurangkan dengan U1-nya minus 3, maka diperoleh beda sama dengan 5. Yang ditanya adalah suku ke-20, maka kita masukkan di sini. UN-nya adalah U20, kemudian A-nya tadi adalah minus 3, N banyaknya suku 20 dikurang 1, kemudian B itu 5. Sehingga kita peroleh U20-nya adalah 92. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi menyisipkan atau interpolasi. Dalam barisan aritmatika juga ada yang namanya menyisipkan atau interpolasi, yang mana yaitu jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmatika dimasukkan satu atau lebih suku bilangan yang lain sehingga menjadi barisan aritmatika baru. Nah, ini rumusnya. B aksen sama dengan U2 dikurang U1 dibagi K ditambah 1, atau B aksen sama dengan B dibagi K plus 1. Contohnya seperti berikut. Diketahui barisan aritmatika 1, 7, 13, 10, dan seterusnya. Jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan sehingga terjadi barisan aritmatika baru, tentukan barisan aritmatika baru tersebut. Nah, diketahui barisan aritmatikanya 1, 7, 13. Maaf, tadi 19, bukan 10. Nah, kemudian diminta sisipkan dua bilangan, maka K-nya sama dengan 2. Nah, cara penentuan untuk barisan aritmatika barunya adalah N-nya sama dengan 4, atau banyaknya suku barisan tadi ada 4, kemudian bedanya itu ada 7 dikurang 1. Kenapa 7 dikurang 1? Di sini kita lihat nih, 1, 2, 3, 4 ini tadi banyaknya suku. U2 ini kita peroleh dari sini. Nih, U2 7, U1 1. Jadi 7 dikurang 1 itu sama dengan 6. Dan K-nya atau yang diminta untuk menyisipkan itu sebanyak 2 bilangan, maka K-nya itu 2. Kita masukkan ke dalam rumusnya. B aksen sama dengan U2 dikurang U1 dibagi K ditambah 1. Sehingga kita dapat U2 dikurang U1-nya 6. Kemudian K-nya 2 ditambah 1 itu 3. Sehingga kita peroleh B aksen sama dengan 2. Jadi, untuk barisan aritmatika yang baru itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Nah, yang Ibu hitamkan ini adalah dua bilangan yang disisipkan di antara bilangan-bilangan yang sudah diketahui tadi. Paham? Paham ya? Oke, untuk selanjutnya itu ada suku tengah. Apabila banyak suku suatu barisan aritmatika ganjil, maka terdapat sebuah suku tengah yang disebut dengan UT. Nah, di sini ada rumusnya. A sampai dengan UT sampai dengan UN untuk N-nya yang ganjil. Kemudian 2 UT sama dengan A ditambah UN atau UT sama dengan 1/2 dikali A ditambah UN. Oke, ini contohnya. Sama yang kayak tadi ya? Oh, beda. Di sini barisannya ada 1, 5, 9, 13, dan 17. Tentukan suku tengah barisan tersebut. Di sini banyaknya suku ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 5, 9, 13, 17. Kemudian A atau suku pertamanya adalah 1. Dan UN adalah 17. UN-nya ini nih yang paling ujung nih. UN-nya sama dengan 17. Yang ditanya suku tengah dari barisan tersebut. UT sama dengan setengah dikali A ditambah UN. Setengah dikali 1 tambah 17 sehingga diperoleh untuk suku tengahnya adalah 9.
Kemudian untuk yang selanjutnya ada deret aritmatika. Rumus umum dari deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Langsung masuk ke contohnya. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan aritmatika berikut. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sama seperti yang barisan aritmatika, untuk deret aritmatika kita cari dulu A. Atau suku pertamanya itu adalah 1, kemudian bedanya itu U2 dikurang U1, sama dengan 2. Kemudian yang ditanya itu adalah jumlah 100 suku pertama deret aritmatika. Artinya banyaknya suku adalah 100. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. S100 sama dengan 50 dikali 2 ditambah 198, sehingga kita peroleh untuk jumlah 100 suku pertama dari deret aritmatika itu adalah 10.000. Oke, paham? Untuk yang belum paham, silahkan nanti dapat ditanyakan lagi kepada Ibu. Selesai untuk materi hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.